Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kangge mbak-mbak dimirengke riyen ampun daros Quran riyen dimirengke sami-sami nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, wabil khusus Abah Dr. Kyai Haji Andi Warisno MPD dan Ibu Dr. Nur Hidayah MPDI, yang semoga diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah, dan putra-putrinya dijadikan putra dan putri yang solih dan solihah, amin Allahumma. Yang saya hormati Ustadz wal Ustazah, wabil khusus Ustadz Basirun, Ustadz Muhammad Nur Lukman Irawan, dan Ustadz Muhammad Ferry Fernandi, yang semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, diberikan kesabaran dan keistiqomahan di dalam mendidik dan membimbing kita semua, dan putra-putrinya dijadikan putra-putri yang solih dan solihah, amin Allahumma. Yang saya hormati jajaran pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, yang wabil khusus Lurah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, yakni Ustadz Miftahul Anwar MPD dan Ustazah Zulfa Rahmawati MPD, yang semoga diberikan kesabaran dan keistiqomahan di dalam membimbing dan mengurusi kita semua, amin Allahumma. Yang saya hormati santri putra dan santri putri yang Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, yang semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga diberikan kemudahan serta kelancaran di dalam bertolabul ilmi, dan dijadikan anak yang solih dan solihah, amin Allahumma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat, biqaulina hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat beriringan salam marilah kita panjatkan kepada baginda akhir zaman, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah, amin Allahumma. Selanjutnya duduknya saya di sini akan menyampaikan kultum yang berjudul Manusia yang paling beruntung di bulan suci Ramadan. Manusia yang paling beruntung di bulan suci Ramadan. Siapa manusia yang paling beruntung di bulan suci Ramadan? Yang pertama yaitu orang yang mengetahui keutamaan dan fadilahnya atau nilainya di bulan suci Ramadan. Ketika kita mengerjakan amal solih, Allah akan melipat gandakan amal kebaikan kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang kedua, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua yaitu manusia yang paling beruntung di bulan suci Ramadan, yaitu orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam artian apa? Yaitu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi harus mengintrospeksi pikiran dan juga hati, pikiran dan juga nafsu, agar seluruh anggota kita tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadana, barang siapa
yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Karena kita semua ini adalah pendosa, mulai dari ujung kaki, mulai dari langkah kaki, dosa tangan, dosa mata, dosa telinga, mulut, itu semua dibersihkan kerak-keraknya di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, manusia yang paling beruntung di bulan suci Ramadan yaitu orang yang mendapatkan hikmah dari ibadah puasanya, yaitu takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang keempat yaitu manusia yang paling beruntung di bulan suci Ramadan, orang yang bermuhasabah di bulan suci Ramadan dan sholat tarawih atau qiyamul lail dan melaksanakan amal-amal sholih. Qiyamul lail atau sholat malam. Siam itu artinya siangnya siam, qiyamnya malamnya qiyam. Siam itu apa? Artinya menahan. Qiyam itu apa artinya? Tegak atau berdiri atau tidak tidur. Tidur itu ada kalanya, tapi tidak sebanyak di luar Ramadan. Nah, yang kelima, manusia yang paling beruntung di bulan suci Ramadan yaitu orang yang berpuasa dengan memperbanyak tilawatil Quran atau tadarus Al-Quran, yang biasanya kita di luar bulan Ramadan itu membacanya hanya selembar, 2 lembar. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak atau meningkatkan tadarus Al-Quran kita minimal 1 hari itu 1 juz. Nah, jadi kalau 1 harinya 1 juz berarti 30 hari sudah khatam. Nah, jadi kesimpulannya tadi manusia yang paling beruntung di bulan suci Ramadan ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Orang yang mengetahui keutamaan dan fadilah bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga apa tadi? Orang yang mendapatkan hikmah dari ibadah puasanya yaitu takwa. Yang keempat apa tadi? Orang yang bermuhasabah dalam melaksanakan puasanya dan sholat tarawih atau qiyamul lail serta melakukan amal-amal sholih. Yang kelima apa tadi? Orang yang berpuasa dengan memperbanyak tilawatil Quran. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin niku wau kultum ingkang sampun disampaikan mateng al ustazah Tasya. Alhamdulillah ayem mirenge nggih, alhamdulillah saya yang tadi disampaikan yaitu tentang sapa katanya ribut ini yang putra ini katanya. Coba itu yang belakang tadi nyampai teman tentang apa itu yang belakang. Kui rombongan ini caklas 10 nang beri kui. Coba tadi nyampein apa coba? Yang belakang tuh. Kui rombongan yang ngarepi Saipan kui. Coba nyampein apa tadi? Apa judulnya? Pun langsung mawon niki kultum kaping kalih badhe disampaikan mateng al Ustad Said Adfansah SPD saking Pringsewu. Mateng al Ustad wekdalan papan panggenan kula sumanggaaken. Tala'al badru alaina min saniyadil wada wajaba sukru alaina mada lillahi da sallu ala nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jamani bi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Yang saya hormati pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Abah Dr. Kiai Haji Andi Warisno MMPD dan Ibu Nyai Haja Nur Hidayah MPDI. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, wabil khusus Ustadz Basiron SPD, Ustadz Abah Nur Lukman Irawan MPD, Ustadz Muhammad Ferry Fernandi MPD, dan almarhum Abah Ekom Hakim Mustioqa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'afu anhu. Yang saya hormati jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, wabil khusus Ustadz Miftahul Anwar MPD dan Ustazah Zulfa Rahbawati MPD, dan sedaya Ustadz para Ustazah pengurusan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam ke-9 Ramadan ini kita diberikan keimanan, kekuatan, keselamatan
dan keberkahan kita dapat menjalankan ibadah sampai pada malam ke-9 ini, terutama pada puasa Ramadan. Semoga kedepannya kita selalu istiqomah dan segala perintahnya Allah kita taati semua. Salawat serta salam marilah kita panjatkan puji syukur. Salawat dan salam marilah kita sanjungan kepada junjungan Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Langsung saja di sini saya menyampaikan kultum yang akan saya beri tema, yaitu 8 perkara 8 perkara yang membatalkan puasa. 8 perkara yang membatalkan puasa. Di sini saya merujuk dari kitab Mabadi Fikih juz 2. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita pahami dulu apa itu sih puasa. Puasa yaitu menahan diri dari makan ataupun minum dan segala yang membatalkan puasa. Itu definisi puasa yang standar atau orang awam. Puasanya zohir, padahal dalam hakikatnya puasa itu menjadi 3 golongan, yaitu puasa zohir, yaitu ya hanya menahan makan dan minum, hawa nafsu. Terus yang kedua itu ada puasa batin. Apa sih puasa batin itu? Ya, sampean atau kita itu tidak suuzon terhadap orang lain, tidak menggunjing orang lain, tidak ngomong-ngomongin orang, kejelekan orang lain di belakang kita. Nah, itu adalah puasa batin. Terus ada satu lagi yang paling tinggi. Apa itu? Yaitu puasa ruh, di mana puasa pada tingkatan ini setiap detiknya manusia selalu mengingat Allah, hatinya selalu berzikir. Nah, ini salah satu tingkat makom yang tinggi yang biasanya dicapai oleh para kekasih Allah atau wali-walinya Allah. Itu kalau kita ya awam masih puasa zohir, yaitu menahan makan dan minum. Lanjut ke pembahasan tadi 8 perkara yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama itu apa? Yaitu apa? Ini udah tahu ya. Yang pertama yaitu tidak memasukkan dari 5 golongan. Tidak memasukkan dari salah satu 5 golongan. Nah, apa sih 5 golongan itu? Yang pertama yaitu golongan atau lubang, yaitu lubang mulut. Nah, yang pertama tidak memasukkan segala sesuatu di lubang mulut. Nah, di sini ada definisinya. Apa yang dimasukkan dalam lubang mulut? Ada batasannya. Nah, ketika seseorang memasukkan makan hanya di dalam mulut tapi tidak ditelan. Ini penting, ini tidak ditelan, itu tidak batal. Tetapi ketika sesuatu itu sudah masuk atau ditelan, maka puasanya batal. Terus apa sih yang bisa misalkan yang membatalkan ketika ditelan? Contoh, ketika sampean siang-siang puasa memasukkan permen ke dalam mulut, seandainya itu permen tidak lumer atau tidak kecampur ludah, terus sampean ludahnya tidak kamu telan, itu puasanya tidak batal. Tetapi ketika permen itu nanti sudah encer atau luar kecampur dengan ludah, terus ludahnya sampean telan, maka puasanya batal. Nah, itu ya lagian kalau siang-siang permen jangan. Terus kalau seandainya ngemut ludah atau menelan ludah, itu batal nggak?
Ya, tapi ada 3 perkara. Ngemut ludah itu tidak batal, tapi ada 3 perkara. Yang satu, ludah tersebut adalah ludahnya kalian sendiri. Yang kedua, ludah tersebut tidak kecampur dengan sesuatu apapun. Contohnya tadi permen atau apapun, itu masih murni dari mulutnya kalian. Yang ketiga, ludah tersebut tidak keluar dari mulut, artinya ludah tersebut masih dalam di mulut, itu boleh ditelan dan tidak membatalkan puasa. Nah itu, ini satu tadi dari 5 lubang. Yang kedua, lubang apa? Lubang hidung. Nah di sini ada batasannya juga. Lubang hidung, ketika sampai ngupil batal gak? Hah? Kalian ngupil, ini batal gak? Enggak. Selagi benda tersebut tidak sampai ke pangkal hidung sini. Kalau seandainya sampai ke pangkal hidung dan terasa pedas, panas seperti itu, maka puasanya batal. Contoh ketika sampean kemasukan air di hidung, terus terasa panas di pangkal hidung sini, maka puasanya batal. Terus yang ketiga, yaitu lubang telinga. Batasannya mana? Ketika jari kalian bisa masuk ke sini, itu tidak membatalkan. Tetapi ketika sampai masukkan alat pembersih telinga sampai masuk ke dalam, itu dapat membatalkan puasa. Tuh. Terus yang selanjutnya itu lubang buang air kecil dan lubang buang air besar. Itu 5 lubang ini kalian jaga sesuai apa yang saya sampaikan lagi. Nah seperti itu. Terus yang kedua, yaitu hal yang kedua membatalkan puasa, yaitu muntah dengan sengaja. Misalkan sampean siang-siang nyokok-nyokok tenggorokan sampai muntah, maka itu puasanya batal. Jika sampean muntah dengan tidak sengaja, itu puasanya batal enggak? Hello. Ketika sampean muntah dengan tidak sengaja, puasanya batal enggak? Tidak, tapi dengan kriteria, misalkan sampean muntah siang-siang, muntah, terus sampean langsung ngelek idu atau menelan air liur, itu maka puasanya batal. Makanya ketika sampean muntah dengan tidak sengaja, segera melakukan kumur, bersihkan najis yang keluar dari perut, yang ada di mulut, yang kecampur ludah, terus dibersihkan dengan air atau kumur. Nah setelah itu sampean ingin mengelak ludah, itu tidak apa-apa. Tapi dengan kriteria, sampean ketika kumur-kumur membuang airnya itu, sampean yakin bahwa 100% airnya sampean keluarkan, tidak ada tersisa. Tapi ketika sampean masih kerasa dingin dan sebagainya, itu nggak apa-apa, itu dimaafkan. Yang penting sampean ketika mengeluarkan kumur-kumur tersebut benar-benar bersih 100%. Nah itu tidak apa-apa. Lanjut. Terus yang ketiga apa? Yaitu berjima. Itu pasangan suami istri berjima di siang hari. Nah itu tidak boleh. Terus yang keempat apa? Nih yang keempat yaitu mengeluarkan cairan. Ya laki-laki ini pun paham. Dan mengumpulkan atau mengeluarkan cairan yang dengan sengaja. Ya kalau dalam medisnya air mani. Tuh dengan sengaja. Ketika tapi sampean cowok mimpi basah di siang hari, itu tidak membatalkan puasa. Ketika sampean tidur di siang hari tapi sampean mimpi basah, itu tidak membatalkan puasa. Kata guru saya, terus silakan langsung mandi wajib. Nah itu tadi yang keberapa? Yang keberapa? Keempat. Nah yang kelima yaitu
haid. Nah, ini bagi perempuan. Haid itu membatalkan puasa. Ketika sampai puasa dari pagi sampai jam 6 kurang 10 menit buka, terus sampean keluar darah haid, maka puasanya jadi batal. Dihitung menjadi itu. Terus yang ke berapa tadi? 6 ya. 6 yaitu nifas, yaitu darah nifas atau orang yang melahirkan. Terus yang ke-7 apa? Gila atau hilang akal. Ketika sampai misalkan siang-siang ada temennya kalian tiba-tiba gila di jam 2 siang, maka otomatis puasanya batal atau ya nggak sah puasanya, itu orang gila. Terus yang terakhir ini, yang berapa terakhir? 8, yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, maksud dari keluar agama Islam ini jangan sampai sepelekan. Misalkan sampean menghina Al-Quran, menghina Kanjeng Nabi Muhammad, dan menghina sunnah-sunnahnya, itu sampean otomatis adalah murtad. Makanya jangan sekali-kali menghina Al-Quran, apalagi menghina Allah, menghina kitab suci Al-Quran, maka otomatis sampean itu termasuk ke golongan orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Baik, itu adalah 8 perkara yang membatalkan puasa. Ini saya rujukan dari kitab Mabadi Fikih juz 2. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf banyak kesalahan dari saya. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kultum sampun cekap. Ampun kebiasaan ngobrol terus.